Oke. Oke, halo teman-teman. Di sini kami melanjutkan lagi ya untuk review paper. Di sini kami ada 2 orang di satu kelompok ini. Nah, kami melakukan review paper terhadap satu buah paper ya dengan judul Diagnosis of Breast Cancer Pathology on the Wisconsin Dataset with the Help of Data Mining Classification and Clustering Technique Use. Nah, oke. Itu merupakan paper yang akan kami review. Selanjutnya, ada pepatah mengatakan ya. Nah, kenal maka tak sayang. Oke. Di sini ada kami 2. Yang pertama itu saya memperkenalkan diri ya. Terlebih dahulu, Aviatar Asyir dengan NIM 97-2023-028. Dan ada teman saya. Saya Virgilio Sendrawan Fernando dengan NIM 97-2023-029. Oke, itu perkenalan singkat dari kami. Mungkin langsung saja ke topik pembahasan yang akan kita lakukan ya. Oke, sebelum masuk ke review papernya, kita akan coba melihat atau mengulas informasi paper yang ada. Nah, untuk judul papernya sendiri, yaitu Diagnosis of Breast Cancer Pathology on the Wisconsin Dataset with the Help of Data Mining Classification and Clustering Technique Use. Nah, itu sudah disampaikan juga ya di awal, bahwa ini penelitian tentang diagnosis patologi kanker payudara pada dataset Wisconsin dengan bantuan teknik klasifikasi dan clustering data mining. Oke. Yang pertama yang akan dilakukan itu ialah kita coba lihat untuk nama autornya sendiri ya. Nah, di sini ada penulis utama itu sudah ditebalkan dan juga di garis bawah bahwa Walid Taib Muhammad ini merupakan penulis utama dari paper ini, dan juga ada penulis-penulis lainnya at all ya. Nomor kedua itu penulisnya Ronza T T, mungkin seperti itu ya penyebutannya, dan penulis ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Kemudian untuk affiliationnya, nah di sini affiliation ini sendiri merupakan indikasi kredibilitas dari otoritasi, dan juga ini bisa menjadi rujukan untuk kontak lebih lanjut dan juga menunjukkan kolaborasi untuk internasional ya. Nah di sini afiliasi yang pertama itu ada Hussein bin Talal University, Princess Aisyah bin Al Hussein College for Nursing and Health Science Jordan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Itu merupakan salah satu afiliasi ya, yang menunjukkan bahwa beberapa penulis itu merupakan anggota dari fakultas dari universitas lainnya. Kemudian untuk tempat publish jurnal atau nama jurnalnya itu adalah Applied Bionic and Biomechanic. Nah, itu untuk nama jurnal. Kemudian dapat dilihat untuk informasi lagi terkait volume ke 2022 artikel. Untuk artikel ID-nya ini 6187275, itu yang kami dapatkan ya. Tanggal diterima itu 18 Maret 2022, tanggal diterbitkan 1 April 2022, dan tahun diterbitkannya juga sama di tahun 2022. Nah, untuk alamat aksesnya sendiri itu ada DOI-nya, dan juga jika melewati website itu bisa mengakses alamat website ini ya, Online Library
willy.com. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Hendra, untuk introduction. Oke, baik. Tes, tes. Aman-aman. Oke, Nggak bergema, kan? aman. Suaranya mantap nih, berat. Oke, kita lanjut ke introduction. Jadi pada bagian introduction ini, peneliti memaparkan bahwa pengumpulan dan penyimpanan data itu telah menghasilkan volume data yang sangat besar. Jadi sehingga memerlukan teknik teknik analisis canggih seperti data mining untuk mengungkap informasi tersebut. Salah satu alat populer yang digunakan dalam data mining adalah WK, yang mana ini adalah program open source yang mendukung berbagai algoritma seperti C4,5, SVM, NetBIAS, KNN, Multi-Layer Perceptron, MLP, dan C48 Decision Tree. Penelitian ini berfokus pada diagnosis kanker payudara, salah satu penyakit dengan tingkat insiden tinggi pada wanita, khususnya usia 40 hingga 59 tahun. Dengan menggunakan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, penelitian ini bertujuan membedakan tumor jinak dan ganas melalui evaluasi efektivitas berbagai algoritma pelajaran mesin. Diagnosis dini yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan kelangsungan hidup pasien dieksplorasi melalui teknik klasifikasi dan klasterisasi menggunakan alat WK. Jadi paper ini menekankan pentingnya diagnosis dan pengobatan yang efektif melalui analisis data yang akurat dari dataset besar yang tersedia. Next week. Jadi related work. Jadi pada bagian ini peneliti mengacu pada berbagai studi sebelumnya yang memanfaatkan alat dan teknik data mining untuk mendiagnosis kanker payudara serta penyakit lainnya. Jadi WK itu sebagai alat open source telah digunakan dalam penelitian ini dan telah digunakan secara luas juga dalam diagnosis penyakit seperti kanker payudara, Parkinson, dan beberapa penyakit lainnya dengan jumlah publikasi yang signifikan di database akademik seperti IEEE Export dan Science Direct. Kemudian beragam algoritma seperti NiceBIAS, SPM, Decision Tree, KNN itu telah diterapkan dalam penelitian medis untuk dan akurasi diagnosis. Studi ini menekankan kontribusi sebelumnya dalam menggunakan data mining sebagai solusi diagnosis medis yang menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas algoritma pada dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer. Lanjut, Vic. Oke, di bagian metodologi, jadi pada penelitian ini menggunakan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, seperti yang dia bilang tadi. Datanya itu terdiri dari 569 sampel dengan 32 fitur, termasuk jenis tumor, jinak atau ganas itu sendiri. Dan dengan karakteristik seluruh lain. Untuk analisis penelitian ini menerapkan berbagai algoritma data mining seperti Bayes, Decision Tree, J48, SVM, Canner Snakeboard atau KNN, sama MLP menggunakan alat WK ini. Jadi setiap algoritma itu diuji dengan teknik validasi silang 10-fold cross-validation untuk mengevaluasi akurasi klasifikasi. Selain itu, metode klasterisasi seperti K-means dan hierarchical clustering itu juga diterapkan untuk mengelompokkan data unsupervised. Jadi yang nggak mempunyai label seperti itu. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas algoritma-algoritma tersebut dalam membedakan tumor jinak dan ganas berdasarkan karakteristik datasetnya. Oh, kemudian akan dilanjutkan oleh Afi sendiri. Silakan, Vi. Oke, thank you, Hen. Oke, kita lanjut
ke bagian eksperimen and result ya. Nah, untuk eksperimennya ini sendiri ya, berbagai algoritma pembelajaran mesin ya diuji ya untuk mencoba eksperimennya dari dataset VDBC ya. Nah, untuk intinya dia akan mengklasifikasikan tumor itu dia masuk jinak atau ganas. Kemudian algoritma seperti naive Bayes, decision tree, support vector machine, K-NIRS-Neckboard atau KNN, dan juga multi-layer perceptron ini akan dibandingkan ya berdasarkan akurasinya. Jadi kelima algoritma atau model ini akan dibandingkan. Ya. Result atau hasil yang didapat SVM atau support vector machine ini merupakan metode paling akurat ya dengan tingkat keberhasilan sebesar 97,7%. Nah, itu termasuk tinggi ya. Sangat tinggi ya, lumayan tinggi untuk sebuah model. Diikuti oleh model-model lainnya ya, seperti MLP, KNN, J48 dan naive Bayes. Nah, selain itu untuk metode klasterisasi seperti Kamin clustering dan hierarchical clustering juga digunakan untuk menemukan pola dalam dataset ini. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa SPM ini merupakan algoritma yang paling efektif ya untuk diagnosis dini, diagnosis secara dini atau cepat ya terhadap kanker payudara menggunakan dataset dari PDBC. Nah, kemudian untuk conclusionnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa dari algoritma support vector machine ini merupakan metode paling efektif ya dalam pengklasifikasian tumor jinak dan ganas dengan tingkat akurasinya sebesar 97,7%. Ya, tadi dikatakan juga bahwa ini lumayan tinggi karena untuk memprediksi sebuah penyakit yaitu terhadap penyakit apalagi ini penyakit ganas itu membutuhkan tingkat akurasi yang memang tinggi ya. Untuk algoritma lain itu juga menunjukkan performa yang baik, tapi SVM ini memang dapat dilihat tingkat akurasinya tinggi dari akurasi algoritma lain. Nah, hasil ini menegaskan bahwa pentingnya pemilihan algoritma yang tepat dalam penerapan data mining untuk diagnosis penyakit. Nah, ini digarisbawahi untuk diagnosis penyakit medis, terutama untuk meningkatkan akurasi diagnosis dini kanker payudara. Penelitian ini juga memberikan informasi baru untuk pengembangan lebih lanjut ya di bidang ini atau di bidang yang sama untuk penelitian deteksi dini ya, diagnosis dini dengan mengintegrasikan teknik klasifikasi dan klasterisasi yang lebih canggih. Oke. Kita lanjutkan kelebihan dan kelemahan papernya. Nah, penelitian ini ada kelebihannya ya, pendekatan sistematis, wait, untuk membedakan dan mengklasifikasikan sel kanker payudara jinak dan ganas melalui teknik data mining atau pengembangan data yang canggih ya dalam implementasinya sehingga meningkatkan akurasi dari diagnosa atau diagnostiknya. Nah, dengan menggunakan dataset WDBC ini juga sebagai sumber data yang akurat dan relevan, penelitian ini mengevaluasi berbagai algoritma pembelajaran mesin, yaitu ada 5 tadi akan dibandingkan dan didapatlah salah satu algoritma yang terbaik yaitu dari support vector machine untuk penelitian kali ini yang dilakukan oleh peneliti ini ya, itu mencapai 97,7%.
sudah disampaikan bahwa keunggulan lain dari penelitian ini adalah penerapan validasi silang atau cross validation ya. Nah, ini meningkatkan kredibilitas hasil dengan eh, memastikan evaluasi yang konsisten. Nah, dia dapat mengklasifikasikan tumor jinak dan tumor ganas itu ya. Kemudian penelitian ini memberikan informasi yang menyeluruh mengenai algoritma yang optimal untuk diagnosis kanker payudara, yaitu perbandingan algoritma yang terbaik. Penerapan teknik-teknik ini tidak hanya membantu meningkatkan diagnosis yang tepat waktu dan akurat, tetapi juga berpotensi untuk mendukung hasil pasien yang lebih baik ya, karena dibutuhkan algoritma atau sebuah model yang dapat memprediksi secara akurat gitu ya, karena ini termasuk high ini juga ya, high potensi. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, penelitian ini terletak pada kurangnya eksplorasi terhadap optimasi parameter algoritma yang memungkinkan dapat bisa meningkatkan performa lebih lanjut ya dari parameter yang disampaikan, seharusnya seperti itu, tapi ini tidak disampaikan. Kemudian penelitian ini tidak membahas aspek penerapan di dunia nyata seperti bagaimana hasil klasifikasi dapat diintegrasikan ke dalam sistem ya, sistem klinis yang langsung dapat digunakan untuk mendukung keputusan medis. Nah, ini memberikan ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih aplikatif ya, yang dapat langsung diterapkan atau di development. Nah, mungkin sekian untuk presentasi kami mengenai review paper ya, yang telah kami lakukan. Mungkin seperti itu ya. Dari kami, sekian dan terima kasih. Dari saya sendiri, Aviatar Asyir, saya pamit undur diri, dan teman saya. Dari saya Virgilius Hendrawan Terlandu, saya pamit diri. Oke, mungkin seperti itu dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan itu ada Terima kasih apa? semuanya. Iya, ada alamat email mungkin bisa dikontak. Oke, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ya, udah terima. Oke, stop.